Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis, namun kayaknya agak sedih. Cerita ini berjudul Salam Perpisahan Terakhir dari Kekasih. Dan langsung saja, seperti apa kisahnya? Cerita ini diceritakan dari mulut ke mulut berdasarkan pengalaman nyata pencerita pertama. Pencerita pertama ini adalah seorang gadis, sebut saja namanya Ani, dan dia mempunyai seorang kekasih, sebut saja namanya Dito. Pada suatu malam, entah kenapa malam itu terasa aneh. Saat itu hujan turun dengan derasnya dan Ani mencoba memaksakan diri untuk tidur. Tiba-tiba handphonenya berbunyi, sebuah pesan dari Dito untuk Ani. "Bagaimana keadaanmu?" Sebuah pesan singkat. Ani merasa terganggu. Dia ingin tidur dan suara pesan dari Dito membuatnya terbangun kembali. Ani menelpon balik Dito. Lama sampai 3 kali Ani menelpon Dito dan akhirnya diangkat oleh Dito. Ani kemudian melihat jam dinding dan menunjukkan jam 00.13. Ani memarahi Dito lewat telepon. "Kamu apa-apaan sih? Aku mau tidur tahu. Jangan ganggu aku. Kamu lihat, itu jam berapa? Udah pukul 12. Kamu tahu itu waktunya orang beristirahat." Tapi dari seberang telepon diam. "Jawab aku jika kamu ngerti." Lama Ani menunggu jawaban Dito. Hanya terdengar suara hujan yang amat deras dan napas dari Dito. Ani kemudian bicara lagi. "Aku tahu kamu di sana. Aku dengar napasmu. Kamu keluar malam ya? Aku kan udah bilang jika mau jadi pacarku, kamu nggak boleh keluar malam. Aku nggak suka kamu gitu." Lagi-lagi Dito tidak menjawab. Ani kesal dan ingin mematikan teleponnya. Tapi tiba-tiba Dito berbicara. "Jangan matikan dulu. Aku cuma khawatir mendengar bicaramu. Aku yakin kamu baik-baik saja." Setelah mendengarkan, Ani lalu mematikannya tanpa berkata apapun, kesal. Ani kembali mencoba tidur. 2 jam berlalu, lagi-lagi Ani masih belum bisa tidur. Dia kembali melihat jam. Jam sudah menunjukkan pukul 02.34. Dia haus dan keluar kamar menuju dapur melalui ruang depan, dan saat itu tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Ani takut, tapi karena rasa penasarannya, dia memberanikan diri untuk melihat dari balik jendela depan. Terlihat oleh Ani, Dito dengan keadaan basah kuyup berdiri di depan pintunya. Ani kesal, dia dibiarkan Dito berada di luar dan tidak membukakan pintunya. Ani berusaha diam dan tidak berisik agar Dito mengira dirinya sudah tidur dan berharap Dito akan kembali pulang. Ani menuju dapur. Setelah selesai minum, Ani kembali lagi ke kamarnya untuk tidur. Melewati ruang depan kembali dan mencoba melihat kembali keluar rumah di balik jendela. Alangkah terkejutnya dia melihat Dito masih berdiri di sana dan tidak mencoba mengetuk pintu untuk kedua kalinya. Ani amat kesal. Dia kemudian bukakan pintu dan memarahi Dito. "Dasar, seharusnya kau ketuk pintu, jangan hanya sekali. Kamu tahu jam berapa sekarang?" Tiba-tiba Dito menjawab, 02.34. Ani terdiam dan berpikir dalam hati, "Itu kan waktu terakhir aku melihat jam." Ani kemudian bicara lagi. "Mungkin sekarang udah lewat, masuklah. Tidak enak dilihat orang." Dito tipe laki-laki yang sangat menghormati wanita. Begitulah yang Ani kenal selama ini terhadap Dito. Jadi Ani tidak merasakan was-was ataupun takut. Ani menyuruh Dito untuk duduk di sofa dan dia mengambilkan handuk dari dalam kamar mandi. Saat kembali, Ani memberikan handuk itu kepada Dito. "Makasih," jawab Dito. Dito kemudian melap wajahnya yang basah kuyup. Ani bicara kepada Dito. "Ada apa? Tumben kamu bertamu malam-malam ke rumahku." Dito menjawab,
Aku seneng kamu masih mau membukakan pintu untukku. Aku cuma ingin minta maaf kepadamu. Ani mendengar Dito dan memegang tangan Dito. Kamu tunggu di sini. Aku akan membawakan pakaian ayahku untuk kamu. Ani yang takut Dito nanti sakit mengambilkan pakaian ayahnya. Karena orang tuanya lagi pergi, Ani langsung mengambilkan pakaian ayahnya dalam lemari dan bergegas untuk ke ruang tamu. Tiba-tiba handphone Ani berbunyi. Telepon dari Dito. Halo? Suara perempuan terdengar. Ani langsung mematikan teleponnya. Ani sempat marah-marah dan mengira handphonenya Dito ada pada gadis lain. Tapi dia kemudian berpikir selama ini Dito selalu menyendiri dan satu-satunya cewek yang dekat dengannya adalah dirinya. Handphonenya berbunyi lagi. Dari Dito kembali. Dia mengangkatnya. Iya, halo, ini dengan siapa? Kemudian dijawab lagi oleh suara perempuan dari handphonenya Dito. Ini dari RSUD. Dito nama pemilik handphone ini sesuai dengan KTP yang kami temukan. Dari nomor kontaknya cuma ada nomor Anda saja. Pasti Anda orang dekat Dito. Saya mengabarkan Dito mengalami kecelakaan dini hari pukul 00.13 dan menghembuskan nafas terakhir pukul 02.34 dini hari. Sebelumnya dia sekarat dan sempat dirawat di sini. Ani kemudian terdiam. Tidak bisa berkata-kata. Dia berlari menuju ruang tamu. Dia tidak menemukan Dito di sana dan hanya melihat handuk yang dia berikan kepada Dito sebelumnya. Dia kemudian menangis sejadi-jadinya. Keesokan paginya dia ke rumah sakit tempat mayat Dito berada. Dia melihat wajah Dito untuk terakhir kalinya di kamar mayat itu. Ani tersenyum dan memegang tangan Dito. Dari seluruh tubuh Dito semuanya terasa dingin, kecuali tangan Dito yang dia pegang saat malam itu yang terasa hangat. Ani kemudian menangis lagi. Dokter yang ada di sana bicara kepada Ani. Maaf di Ani. Ani membentak dokter itu. Diam. Dia kekasihku. Dia telah diada. Aku tidak sanggup menahan air mataku. Dokter itu menjawab. Silahkan menangis di Ani, tapi lepaskan tangan dokter. Dokter dapat panggilan tugas sekarang. Ani tersenyum malu. Maaf dok, saya kira tangan Dito. Pantesan masih anget. Ngawur. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya, serta berhati-hati dalam kondisi apapun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.